Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Madani yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di kajian kita hari Ahad ini, marilah kita buka dengan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustad'afina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara kami, kaum muslimin dan mereka yang tertindas di Palestina. Semoga Allah kabulkan doa kita dan Allah bebaskan negeri kaum muslimin, tempat suci kaum muslimin, masjid yang dimuliakan oleh kaum muslimin, Masjidil Aqsa, dan dikembalikan kepada kita kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah masjid yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di kajian kita sebelumnya kita sudah mengkaji tentang keutamaan kota Mekah, Madinah, kemudian juga Masjidil Aqsa dan sekitarnya di Palestina. Dan sudah disinggung bagaimana orang-orang Yahudi di kota Madinah dan di Palestina memusuhi kaum muslimin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kisah sejarah tentang orang-orang Yahudi dan bagaimana kebencian mereka kepada kita kaum muslimin. Saya ingin ingatkan terlebih dahulu, banyak di antara kita kaum muslimin sangat membenci orang-orang Yahudi. Namun ada ucapan-ucapan yang tidak tepat. Di antara ucapannya ini adalah melaknat Israel. Kenapa ini ucapan yang tidak tepat? Karena Israel memang dijadikan negara oleh orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya Israel adalah nama Nabi alaihissalam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-93, Allah berfirman, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Seluruh makanan halal untuk keturunan Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang telah diharamkan oleh Israel kepada dirinya min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunkannya Taurat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 93 ini Allah menyebutkan tentang Israel. Makanan dihalalkan sebetulnya untuk Bani Israel, keturunannya Israel. Kecuali yang Israel haramkan untuk dirinya sebelum diturunkannya Taurat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dan dikutip dalam kitab-kitab tafsir dalam hadis riwayat Abu Daud atau Yalisi, ketika rombongan orang-orang Yahudi di kota Madinah datang kepada Nabi SAW, lalu berdialog dengan Nabi, lalu Nabi meminta persaksian kepada mereka
apakah kalian mempersaksikan bahwa Israil adalah Yakub alaihissalam? Maka orang Israil mengatakan, ya, Israil adalah Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi lalu bersumpah, ya Allah, persaksikanlah. Karena Israil adalah nama Nabi, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu keturunan dari Nabi Yakub disebut Bani Israil. Jadi penyebutan Israil itu dan melaknat Israil ini adalah tidak tepat. Ini adalah istihza, mengolok-olok agama. Dan inilah tujuan orang Yahudi membuat negara dan diberi nama Israel. Karena mereka sendiri tahu bahwa nama Yahudi itu hina. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi. Buat apa hinanya Yahudi? Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi ia adalah hanifan musliman, muslim yang berserah diri. Nama Yahudi itu hina, dan mereka tahu kehinaan Yahudi. Karena Yahudi itu sebagian ulama menyebutkan dinisbatkan bukan kepada Yakub alaihissalam, tetapi kepada anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Karena itu mereka membuat negara Israel. Maka kita, kalaupun kita ingin melaknat, laknatlah Yahudi. Jangan laknat Israel alaihissalam. Karena itu adalah nama Nabi. Jadi kejahatan mereka adalah kejahatan Yahudi, bukan kejahatan Israel. Namun mereka sekarang membuat negara dengan nama negara Israel untuk memuliakan diri mereka, sekaligus mereka ingin membersihkan diri mereka. Tetapi mereka tetap hina. Sebagaimana mereka hina ketika datang Nabi SAW ke kota Madinah. Padahal mereka dahulu hijrah mencari tempat dan mereka menetap, sebagian mereka 3 kabilah besar di Yathrib ketika itu, yang namanya akhirnya berubah menjadi Madinah, Madinatun Nabawiyah. Dulu namanya Yathrib. Mereka dulu pernah hijrah, terusir di tempat, mencari tempat di mana turunnya akan datangnya Nabi akhir zaman. Akhirnya 3 kabilah besar Yahudi mendapatkan tempat akan datangnya Nabi akhir zaman. Tempat itu Yathrib, yang sekarang menjadi kota Madinah. Tempat yang banyak pohon kurmanya di antara 2 batu hitam. Jadi kota Madinah itu seperti kota yang dikelilingi oleh benteng alami. Batu-batuan hitam, gunung-gunung yang susah untuk dilewati, yang tajam, terjal, sehingga orang kalau mau masuk kota Madinah nggak bisa lewat tempat batu-batu hitam tersebut. Ada pintu masuknya. Mereka menemukan tempat itu, akhirnya mereka menetap di sana. Pada waktu itu tempat ini adalah tempat yang terpencil, jauh dari peradaban, tapi mereka berharap dengan tinggal di sana, mereka berharap Nabi akhir zaman akan datang dari keturunan mereka, orang-orang Yahudi. Makanya di kota Madinah juga ada suku yang hijrah dari Yaman, suku Aus dan Khadraj, dan mereka berselisih dengan orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi mengadu domba suku Aus dan Khadraj, dan mereka senantiasa mengancam suku Aus dan Khadraj dengan ancaman, tunggu ketika nanti datang Nabi akhir zaman, kita akan kalahkan dan habisi kalian. Mereka mengancam suku Aus dan Khadraj dengan datangnya Nabi akhir zaman. Karena mereka memandang suku Aus dan Khadraj penyembah berhala, sedangkan mereka mulia, merasa mengikuti kitab suci Taurat. Mereka mengaku keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, sehingga mereka menyebut diri mereka Bani Israel. Mereka membenci orang-orang Aus dan Khadraj, dan mereka ingin memusnahkan para penyembah berhala dengan mengancam dengan datangnya Nabi akhir zaman, yang mereka anggap akan datang dari keturunan Bani Israel. Kita tahu Bani Israel
Mereka merasa mulia karena keturunan langsung dari Nabi Ishak alaihissalam. Dan mereka memandang keturunan dari Nabi Ishak, Yakub alaihissalam dan keturunannya lebih mulia dari manusia yang lainnya. Sehingga mereka berkeyakinan Nabi yang termulia, Nabi akhir zaman akan turun dan berasal dari Bani Israel. Maka mereka berharap dengan pindah ke Yathrib, mereka dari keturunannya akan muncul Nabi akhir zaman. Tapi ternyata yang datang ke Yathrib adalah Nabi kita Muhammad SAW yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 146, orang Yahudi ini tahu ciri-ciri Nabi. Bahkan disebutkan dengan melihat aja mereka sebenarnya udah bisa membedakan mana Nabi asli, mana Nabi palsu. Apalagi Nabi akhir zaman. Mereka kenal. Sehingga di dalam Al-Quran Allah sifati mereka, bagaimana mereka mengenali Nabi Muhammad SAW dengan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi akhir zaman kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalau kita anak orang lain hanya sekedar kenal muka. Tapi kalau anak kita sendiri, kita tahu ada tai lalat di pantatnya, tahu. Kecil kita mandiin, kecil kita cebokin. Orang lain nggak tahu, kita tahu. Kita kenal anak kita begitu detail. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi akhir zaman seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sehingga mereka tahu dan mereka yakin kebenaran Nabi akhir zaman. Tetapi ketika yang datang kepada mereka di Yathrib ketika itu hijrah dari kota Mekah, Nabi kita Muhammad SAW yang ternyata keturunan Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Ismail saudara Ishak. Tetapi karena mereka memandang keturunan Ishak dari Yakub lebih mulia dari seluruh manusia, akhirnya mereka tahu Nabi akhir zaman, tapi mereka akhirnya mendustakan dan memusuhi. Jadi mereka membenci kita bukan sekarang ini, bukan karena tanah Palestina, bukan karena kuil Sulaiman, bukan karena Masjid Aqsa, bukan. Tapi mereka membenci kita karena mereka membenci datangnya Nabi akhir zaman yang bukan berasal dari Bani Israel. Sehingga ketika Nabi datang ke kota Madinah, yang ketika itu namanya Yathrib, mereka sebenarnya sudah kenal. Mereka sudah tahu ini benar-benar Nabi akhir zaman. Tetapi Allah mensifati mereka seperti Allah sifatkan di dalam Al-Quran, fajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mempersaksikan kebenaran. Mereka mempersaksikan Nabi akhir zaman. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Tapi mereka menolak kebenaran itu karena dua hal. Karena kezoliman. Mereka orang-orang yang suka berbuat dosa. Orang-orang Yahudi, mereka orang yang suka berbuat dosa. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah sebab mereka menolak dan membenci Islam. Kita tahu orang-orang Yahudi bagaimana perbuatan zolim mereka. Ketika mereka dilarang mengambil ikan di hari Sabtu, apa yang mereka lakukan? Mereka pasang jaring di hari Jumat, mereka ambil di hari Minggu atau di hari Ahad. Mereka merasa nggak melanggar larangan hari Sabtu, hari Sabat kata mereka. Tetapi mereka meyakini sebetulnya mereka menangkap ikan di hari Sabtu, di hari terlarang. Tapi mereka mensiasati dengan memasang perangkap dari Jumat mengambil di hari Ahad.
sehingga mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Itu Bani Israel. Dari zaman dahulu mereka ini Allah muliakan dengan ilmu. Kalau ditanya tentang ilmu, mereka itu Allah sifati dengan maghdubi alaihim. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Kita berlindung dari jalannya orang-orang maghdub. Orang-orang yang dimurkai. Siapa kata para ulama? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa disebut orang yang dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Beda dengan orang-orang Nasrani. Mereka disebut dhalin. Orang-orang yang dhal, yang sesat. Kenapa sesat? Dia punya ilmu. Nyasar. Mereka tujuannya baik, tapi karena nggak punya ilmu, jadi sesat. Ingin nyampe ke tujuan, nyasar karena nggak tahu jalan. Tetapi orang-orang Yahudi tahu jalan, tahu kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran itu. Ini orang-orang Yahudi. Nah, mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengenal anak mereka sendiri. Tetapi ketika Nabi datang, maka mereka menolak, memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kaum muslimin. Dari semenjak zaman para sahabat, tabi'in, sampai sekarang mereka memusuhi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Tapi ada seorang Yahudi yang dikisahkan masuk Islam, bahkan rabinya Yahudi. Ulamanya Yahudi. Siapa dia? Yakni Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini dia adalah pemimpinnya orang Yahudi. Alimnya di antara orang-orang Yahudi yang berilmu, dia yang paling berilmu. Di antara orang Yahudi yang dijadikan pemimpin, dia yang dianggap sebagai pemimpin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Yathrib ketika itu, Abdullah bin Salam sedang di dalam kebun kurma. Begitu mendengar ada Nabi yang datang, dia segera bergabung dengan orang-orang Yathrib melihat Nabi akhir zaman. Apa kesaksian Abdullah bin Salam? Kata Abdullah bin Salam, ketika ia melihat muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia langsung meyakini ini bukan wajah pendusta. Dia udah yakin ini bukan wajah pendusta. Tetapi dia ingin meyakinkan lagi, dia ingin mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang datang ini yang dianggap sebagai nabi. Walaupun dia bukan pendusta, dia dengarkan apa ucapannya. Lalu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, apa yang Nabi ucapkan ketika ada Abdullah bin Salam? Ya ayuhan nas. Ketika Nabi datang disambut oleh orang-orang Madinah, nasihat Nabi apa? Ya ayuhan nas, hei manusia. Bukan cuma ke orang-orang Islam, semuanya, hei manusia. Ya ayuhan nas, asfus salam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Berikanlah makan kepada orang lain. Wasilul arham. Sambungkan silaturahim. Wassallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Maka Abdullah bin Salam semakin yakin ini Nabi. Tetapi dia ingin meyakinkan lagi karena dia ulama. Lalu dia mengajak diskusi Nabi. Dia ingin bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, saya punya 3 pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Dia kan udah dugaan besar ini benar-benar Nabi ini. Cuma ingin meyakinkan lagi, saya punya 3 pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Pertanyaan pertama katanya, bagaimana kemiripan anak dengan orang tuanya? Jadi anak kenapa bisa mirip sama orang tua? Bagaimana kok orang bisa mirip dengan orang tua? Orang tuanya ada ibu, ada bapak. Yang kedua,
Apa yang pertama dibangkitkan oleh Allah? Yang bicarain hari akhirat. Ini orang yang kalau bukan Nabi nggak mungkin bisa jawab. Yang ketiga, apa yang pertama dimakan oleh penduduk surga? Maka Nabi SAW menjawab Abdullah bin Salam, baru saja Jibril mewahyukan kepadaku. Nabi aja nggak bisa jawab, nunggu Jibril memberikan wahyu. Apa kata Nabi SAW? Kemiripan anak dengan orang tuanya apabila mani ibu keluar lebih dahulu dari ayahnya, maka anaknya mirip dengan ibunya. Tetapi kalau mani ayahnya keluar lebih dulu dari ibunya, maka anaknya mirip dengan ayahnya. Wallahu a'lam, ini udah dibuktikan belum secara sains ya. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwa kebenaran sains itu relatif. Kalau nggak benar sekarang, nanti suatu saat benar. Ya, karena dia selalu dulu aja bagian terkecil dari sel itu disebut atom. Habis itu atom terbagi lagi jadi proton, neutron, elektron. Ya kan? Setelah itu proton terbagi lagi. Jadi kebenaran sains itu selalu berkembang, makanya relatif. Tapi kalau kebenaran Al-Quran dan hadis, mutlak. Yang kedua, yang pertama dibangkitkan api dari masyrik. Lalu kemudian manusia akan dibangkitkan dari maghrib. Jadi api yang akan menggiring manusia ke arah barat. Yang ketiga, yang pertama dimakan oleh penduduk surga, hati paus. Hati paus. Wallahu a'lam. Ini makanan yang memang kita aja, ada yang pernah sini makan hati paus? Ya, kalau yang pertama kali dimakan penduduk surga bala-bala itu ya sering makan bala-bala. Hati paus ya, wallahu a'lam. Ya, ini jawabannya. Dan langsung apa? Ini pelaut mungkin ya. Tapi pelaut juga paling makan udang cumi ya. Paus jarang nemu ya. Kalau penemu paus gimana ngambil hatinya? Ya. Tapi jawaban ini dijawab dengan Abdullah bin Salam apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Masuk Islam Abdullah bin Salam. Tapi ketika dia masuk Islam, apa pesannya dia? Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu pendusta, pembohong. Dia sendiri dia tahu. Gitu. Jangan kasih tahu kalau saya ini sudah masuk Islam. Kamu panggil orang-orang Yahudi, tanya tentang saya. Pengennya Abdullah bin Salam, orang-orang Yahudi ini masuk Islam juga. Akhirnya Abdullah bin Salam disuruh ke sebuah tempat. Nabi manggil orang-orang Yahudi, dikumpulin. Ketika orang-orang Yahudi datang, Nabi ingin mendakwahi mereka. Tapi Nabi nanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata mereka orang-orang Yahudi, dia ini pemimpin kita, anak dari pemimpin kita. Jadi artinya dia ini pemimpin, bapaknya juga pemimpin. Dia ini alim, orang yang berilmu di antara kita, bapaknya juga alim. Jadi ulama, anaknya ulama. Orang yang paling soleh di antara kita. Bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Na'udzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Lalu Nabi memanggil Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam datang, apa kata Abdullah bin Salam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang Yahudi? Dia ini orang paling jelek sebetulnya di antara kita. Dia ini penipu di antara kita. Langsung berubah begitu. Dan mereka nggak masuk Islam. Sampai Allah bikin persaksian Abdullah bin Salam itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 10. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israila ala nafsi. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian? Bahwasanya kalau Al-Quran itu datang dari sisi Allah dan kalian menolaknya, mengkufurinya,
Sedangkan datang seorang saksi dari Bani Israel yang membenarkan yang sebelumnya, yang serupa dengan Al-Quran. Lalu dia beriman dan kamu malah mendustakan. Allah turunkan surat Al-Ahqaf ayat 10. Untuk membenarkan persaksian Abdullah bin Salam. Karena jarang Yahudi masuk Islam. Apalagi ulamanya Yahudi. Kenapa? Orang kalau punya ilmu tapi sombong, suka berbuat dosa, maka susah dapat hidayah. Beda dengan orang yang gak punya ilmu. Ketika orang gak punya ilmu, diberikan penjelasan, dia kebuka hatinya, dapat ilmu, tercerahkan, dia bisa jadi dapat hidayah. Tetapi kalau orang udah punya ilmu, pintar, kemudian dikasih tahu, ngeremehin. Ibaratnya kita bacain Quran, dia hafal Quran. Sekarang banyak kan orang-orang yang hafal Quran, tetapi bukan orang Islam. Ada. Kalau kita bacain Al-Quran, diremehin sama dia. Itulah sifat orang Yahudi. Nah, makanya mereka memusuhi kaum muslimin dari semenjak kapan? Dari semenjak mereka tahu Nabi akhir zaman, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, kalau kita ingat kajian kita beberapa bulan yang lalu, mereka 3 besar suku Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Itu ada di kota Madinah. Ya, mereka ada di kota Madinah. Mereka memusuhi Nabi SAW. Bahkan ketika mereka merasa nggak bisa mengusir Nabi, mereka nggak bisa membunuh Nabi, mereka melihat ternyata Nabi disambut oleh orang-orang Madinah. Ternyata banyak orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam. Sampai pemimpin kota Madinah aja, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik, pura-pura masuk Islam. Supaya apa? Supaya masih diakui kepemimpinannya. Saking kuatnya waktu itu yang menyambut Nabi SAW. Orang-orang Yahudi akhirnya, mereka yang ingin membunuh Nabi SAW, melihat situasi seperti itu, mereka bikin perjanjian. Inilah Piagam Madinah. Nah, perjanjian yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan para penyembah berhala, termasuk dengan orang-orang Yahudi, untuk hidup berdampingan. Karena Nabi ketika datang apa? Ya ayyuhan nas. Ingat ayat Al-Quran ini turun bertahap. Ketika itu tahapan syariat, asfus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Artinya semua manusia, bukan orang-orang beriman aja dulu. Ya, baru tahap itu syariat. Wa at'imut ta'am, saling kasih makan. Di Madinah banyak orang-orang susah, banyak orang-orang kaya raya, saling kasih makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Satu keturunan, walaupun beda-beda keyakinan. Ketika itu ya, syariat kan bertahap. Kemudian apa? Wassallu billaili wan nasu niyam. Salat malam. Karena Nabi tahu syariat para nabi terdahulu juga ada salat. Dan Nabi tahu orang-orang Yahudi pasti salat. Walaupun cara salatnya berbeda, tapi ada ajaran salat dari nabi-nabi terdahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang diajarkan Nabi. Jadi untuk hidup berdamai, untuk hidup saling dalam ketentraman, kedamaian, tidak bermusuhan, saling menghargai. Kalau zaman sekarang mungkin dikenalnya istilah kebebasan melaksanakan ajaran agama. Udah, hidup damai. Mereka punya perjanjian, kalau ada orang menyerang kota Madinah, kita bela bareng-bareng. Ini tempat tinggal kita bersama. Ini perjanjian yang Masya Allah, makanya sering ada yang menamakan negeri kita ini dan perjanjian yang ada di sini itu seperti Piagam Madinah. Kita hidup damai. Walaupun sama beda agama, apalagi yang sama agama hanya sekedar beda fikih. Kita damai. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Yahudi? Ini Rasulullah masih ada. Mereka berani menentang terang-terangan, menghina terang-terangan, memusuhi terang-terangan.
Sedangkan Nabi SAW sabar kepada mereka. Padahal udah ada perjanjian, Nabi sabar. Mereka berkhianat, Nabi sabar. Bahkan ketika terjadi perang Badar dan orang-orang Quraisy dikalahkan, Nabi mengingatkan mereka, jangan berlebihan. Lihat orang Quraisy aja kalah oleh kaum muslimin. Apa kata mereka? Wah, kamu belum ngelawan kita. Kalau udah ngelawan kita, kamu bakal tahu siapa kita. Menantang malah, tapi Nabi sabar. Dan orang-orang Yahudi ketika itu yang paling kuat, Bani Qainuqa, sampai mereka menguasai pasar. Dari dulu mereka menguasai ekonomi. Pasar itu disebut pasar Qainuqa karena ada di kabilah Qainuqa. Yang menguasai pasar itu orang-orang Yahudi. Menguasai ekonomi. Kaum muslimin belanja ke sana. Tapi dasar perjanjian Madinah, ya, dan termasuk kita sekarang, nggak haram membeli dari orang non muslim, nggak haram, boleh. Nanti kalau dipakai sama dia ibadah, itu urusan dia. Tapi muamalah kita halal. Yang penting barangnya halal, nggak ada goror, nggak ada riba, nggak ada kezoliman, halal. Gitu. Muamalah dengan non muslim halal, boleh. Nabi mencontohkan. Bahkan ketika Nabi wafat, baju besi Nabi masih tergadaikan ke orang Yahudi. Digadai baju besi Nabi, Masya Allah. Nah, jadi ada seorang wanita muslimah, kenapa sampai Bani Qainuqa yang pertama kali terusir dari kota Madinah? Mereka udah menunjukkan permusuhan, kebencian, tapi Nabi dan kaum muslimin sabar. Sampai suatu hari ketika ada seorang wanita muslimah berbelanja di pasar Qainuqa, mereka sudah turun ayat hijab, sudah pakai hijab. Digodain sama pedagang-pedagang Yahudi agar hijabnya dibuka. Wanita muslimah ini gak mau, menjaga diri. Digodain terus, dia menjaga diri. Sampai akhirnya ada Yahudi yang lain iseng, ketika wanita muslimah ini sedang jongkok gitu ya, milih barang, diikatkan hijabnya, sehingga diikatkan di bawah, sehingga ketika dia bangun, hijabnya ini tertarik dan copot. Ketawalah pedagang-pedagang Yahudi. Kebetulan ada seorang muslim yang sedang belanja di sana. Walaupun dia sendirian, ngelihat ada yang ngikat hijab wanita muslimah, dibela. Walaupun orang Yahudi banyak di situ. Ibaratnya di markasnya Yahudi, dia bela wanita muslimah ini. Dan orang Yahudi ini ngerasa di tempatnya berani dia. Akhirnya dua ini berantem, saking berantemnya itu sampai bunuh-bunuhan. Dan ternyata yang menang orang Islam. Terbunuhlah orang Yahudi ini oleh orang Islam. Ini dalam perjanjian Madinah yang seperti ini, pertikaian yang nanti ada diat, ada segala macam, ada bahasannya gitu, ada tata caranya menyelesaikan permasalahan seperti ini. Tetapi orang-orang Yahudi, walaupun ada perjanjian piagam Madinah, mereka ternyata rame-rame ngeroyok muslim yang membela wanita muslimah ini, dikeroyok rame-rame, dibunuh rame-rame. Maka Nabi menuntut kisos sesuai perjanjian. Orang-orang Yahudi ngebelain. Karena kan kalau kisos itu, kalau yang ngebunuh 10 orang, 10-10-nya kena kisos. Kalau hukum bunuh itu dalam Islam, membunuh satu orang dibunuh oleh satu RT, satu RT-nya itu dapat hukuman yang sama, dibunuh rame-rame. Orang Yahudi ngebelain rame-rame, akhirnya perang. Nabi mengumumkan perang karena dibela sama orang Yahudi rame-rame. Ketika perang dikepung, akhirnya mereka ketakutan. Ya, inilah akhirnya mereka terusir. Mereka kalah, mereka terusir dari kota Madinah. Itu Yahudi yang pertama, Qainuqa. Kalau Yahudi Bani Nadir, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka terusir? Karena sekarang di Madinah nggak ada lagi orang-orang Yahudi. Ya.
Bani Nadir ketika terjadi ada urusan diyat pembunuhan, Nabi ingin menyelesaikan dengan cara damai. Nabi menuntut diyat. Orang Yahudi, walaupun orang Yahudi bunuh, tapi kan kalau bunuh rame-rame kayak itu dibela rame-rame, oh berarti ngajak perang. Tapi kalau urusannya satu yang ngebunuh, Nabi nuntut diyat sebagaimana perjanjian. Diyat itu ganti rugi, yang kalau sekarang tuh satu nyawa ganti ruginya itu 100 ekor unta. Walau alam ya harga unta berapa? Ada yang tahu bapak-bapak? Taruhlah 30 juta ya. Berarti di harga nyawa itu 100 kali 30 juta, 3 miliar. Makanya jangan heran kalau ada TKW yang ngebunuh orang di sana, keluarganya minta diat miliaran. Ya karena itulah di dalam Islam dihargai nyawa itu segitu berharga. Itu minimal. Intinya mah gimana ahli waris nuntutnya. Kalau dia nuntut 10 miliar ya 10 miliar. Nah, ketika Nabi datang ke sana untuk menyelesaikan masalah diat, Nabi disuruh nunggu. Mereka orang-orang Yahudi Bani Nadir ini rundingan. Siapa yang berani lemparin batu dari atas. Nabi nunggu di bawah nih. Siapa yang berani naik ke atas, lemparin batu. Orang Yahudi berani. Mumpung ada di kampungnya. Nabi masih husnuzon. Nabi duduk diam dengan ditemani hanya beberapa orang sahabat. Orang Yahudi bawa batu besar ke atas. Ketika mereka ingin menjatuhkan batu, malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi. Nabi langsung pergi. Tanpa ngomong, Nabi langsung pergi. Sahabat-sahabat bingung, gak ngomong, yuk kita berangkat. Enggak, Nabi langsung pergi. Kaum muslimin pun langsung pergi. Para sahabat yang menemani langsung pergi. Karena mereka membunuh Nabi itu kesepakatan bersama. Akhirnya Nabi menuntut mereka untuk orang yang berniat membunuh ini diberikan hukuman dan yang lain diusir dari kota Madinah. Akhirnya Yahudi Bani Nadir ini keluar dari kota Madinah, tapi mereka ingin balik lagi ke kota Madinah. Mereka akhirnya apa? Pergi ke Yahudi besar di daerah dekat Madinah di sebelah utara namanya Khaybar. Wallahu a'lam bishawab. Udah azan dulu ya? Habis azan mungkin kita lanjutkan sedikit saja. Fadhol, silakan Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Itulah orang-orang Yahudi. Dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sudah menunjukkan permusuhan yang sangat. Mereka mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin, mereka akan lakukan. Makanya Yahudi terakhir, Bani Quraidah, mereka itu tahu dua suku besar orang-orang Yahudi sudah terusir dari kota Madinah. Sehingga mereka nggak berani untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Mereka nggak berani. Mereka ingin menjaga eksistensi orang Yahudi di kota Madinah. Tetapi ketika orang-orang Quraisy bersama orang-orang Ghatafan, bersama orang-orang dari Taif berkumpul untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah yang dikenal dengan perang Ahzab, perang sekutu. Sekarang juga sebetulnya orang-orang Palestina bukan cuma melawan Israel, melawan sekutu, melawan Amerika, melawan Inggris. Dulu mereka seperti itu. Ketika pasukan besar datang ingin menyerang kota Madinah, orang-orang Yahudi ini berkhianat. Padahal mereka tinggal di kota Madinah, berjanji membela kota Madinah bersama-sama. Nabi SAW menggali parit atas usul sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sehingga orang-orang pasukan Ahzab ini kaget. Ini strategi perang yang belum pernah mereka temukan. Sedangkan Madinah dikelilingi oleh batu-batu hitam yang tinggi, yang tajam, yang terjal. Nggak mungkin dilewatin. Ada jalan masuk, ditutup pakai parit. Tapi mereka nggak menyerah. Mereka menawarkan kepada orang Yahudi untuk menyerang dari dalam.
Sedangkan pasukan kaum muslimin menjaga parit supaya mereka nggak buat jembatan untuk menyeberangi parit. Dijaga paritnya. Orang kafir datang dipanah. Tapi di belakang cuma ada wanita dan anak-anak. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah akhirnya berani berkhianat, menunjukkan sifat asli. Jadi mereka hidup damai itu karena belum dapat kesempatan. Ketika udah dapat kesempatan, itu yang mereka lakukan. Akhirnya mereka menyusun pasukan dan kaum muslimin dalam keadaan galau. Karena cuma ada wanita dan anak-anak. Mereka meninggalkan parit juga bahaya besar. Tapi orang Yahudi itu adalah orang-orang yang hubud dunia, cinta dunia. Mereka takut mati. Maka ketika pasukan udah kumpul, mereka ingin memastikan apakah di benteng di kota Madinah ini masih ada pasukan kaum muslimin enggak. Akhirnya mereka mengutus satu orang. Bayangin. Diutus satu orang untuk meneliti benteng tempat wanita dan anak-anak. Satu orang ini naik ke atas, kelihatan oleh bibi Nabi Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Kelihatan ada orang Yahudi bawa perlengkapan. Mereka berkhianat. Padahal pasukan yang jaga parit udah tahu kabar mereka berkhianat. Benar mereka berkhianat. Tapi Sofiyah nggak takut. Dia mengincar orang Yahudi ini dari belakang pintu. Ketika orang Yahudi ini nongolin kepala, dihajar kepalanya sampai pecah. Akhirnya pasukan ini mati. Begitu mati, didorong dari atas sampai ngeglinding ke bawah. Pasukan Yahudi yang nunggu di bawah ngelihat mati, ini utusannya satu, kabur balik lagi ke benteng. Allah yang menyelamatkan melalui Sofiyah. Akhirnya orang Yahudi ini pengkhianatan mereka dibayar mahal dengan cara dihukum mati semua orang Yahudi yang sudah tumbuh rambut di kemaluan. Artinya yang sudah bisa ngangkat senjata, karena itu pengkhianatan seluruh orang-orang Yahudi, dihukum mati. Inilah akhirnya orang Yahudi terusir dari kota Madinah. Kemudian terusir juga dari Khaybar, benteng paling kuat orang Yahudi di dekat kota Madinah. Dan sampai sekarang mereka permusuhannya nggak berhenti. Mereka nggak akan berhenti cuman sampai di Palestina. Kalau Palestina bisa mereka kuasai, mereka akan lanjut terus. Karena itu saya mengajak di kajian ini, kita doakan kaum muslimin di sana. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestina. Jangan sampai kita lupakan saudara-saudara kita di sana. Kita doakan mereka. Semoga Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pikirkan siapa yang salah di sana. Orang Islam itu pasti salah. Namanya kita manusia pasti berbuat salah. Ada kelompok-kelompok Islam pasti yang berbuat salah di sana. Pasti ada. Tetapi kita memikirkan kaum muslimin. Mereka hanya mencari cara untuk menghancurkan dan membinasakan kaum muslimin. Karena itu kita doakan kaum muslimin agar Allah berikan kemenangan dan pertolongan melawan orang-orang Yahudi Zionis yang ada di sana. Kita tutup dengan majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.